Udara pagi SMA Harapan Bangsa terasa mencekam. Aula dipenuhi siswa, orang tua, dan guru. Ardan duduk di barisan belakang, merasakan tatapan sinis. Pengumuman hasil Olimpiade Matematika tingkat kota akan segera dibacakan. Jantungnya berdebar bukan karena cemas, tapi antisipasi dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tangannya mengepal erat, meresapi setiap detik. Nama Ardan dipanggil sebagai juara pertama. Hening sesaat, lalu bisikan riuh terdengar. Sorot mata meremehkan dari Pak Budi, guru matematika sekaligus wakil kepala sekolah, menusuk Ardan. Beberapa siswa elit yang selalu jadi favoritnya menunjukkan ekspresi terkejut bercampur rasa tidak percaya melihat nama Ardan terpampang jelas di layar. Pak Budi naik ke podium, raut wajahnya tegang dan tidak percaya. Mikrofon dipegangnya erat. Ia menekankan betapa sulitnya soal Olimpiade tahun ini dan mengisyaratkan ketidakmungkinan seorang siswa seperti Ardan mencapai skor sempurna tanpa ada bantuan tertentu. Nada suaranya syarat dengan kecurigaan yang menyinggung. Dengan tatapan tajam, Pak Budi meminta Ardan maju ke depan. Di hadapan ratusan pasang mata yang menghakimi, Ardan merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Ia dipermalukan secara terang-terangan, dituduh mencontek secara implisit. Rasa malu bercampur amarah perlahan membakar dadanya. Wajah Ardan memerah menahan ledakan emosi. Matanya menatap Pak Budi dengan sorot terluka. Bisikan siswa lain terdengar seperti desingan lebah, sebagian curiga, sebagian lagi kasihan. Ia berdiri tegak, berusaha menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak benar, meski hatinya terasa hancur berkeping-keping. Pak Budi melemparkan beberapa soal matematika kompleks dari kertas buram. Ardan diminta menyelesaikan di papan tulis di depan semua orang sebagai pembuktian. Ini adalah ujian dadakan yang kejam, sebuah pertunjukan kekuasaan yang terang-terangan. Semua mata terpaku padanya, menunggu ia runtuh. Tangan Ardan gemetar saat menuliskan jawaban, namun pikirannya jernih. Setiap langkah solusi ia susun dengan teliti. Pak Budi memeriksa jawabannya, raut wajahnya tetap sinis. Setelah melihat semua jawaban benar, ia hanya berdeham, mengatakan, "Ini mungkin kebetulan saja atau keberuntungan sesaat." Ibu Ardan yang hadir dengan pakaian sederhana berusaha maju membela putranya. Namun, tatapan dingin dan menusuk dari Pak Budi membuatnya terdiam di tempat. Hati Ardan hancur melihat ibunya yang rentah dan lugu ikut direndahkan di depan banyak orang. Itu adalah pemicu kemarahan terpendamnya. Ardan diminta meninggalkan panggung, diiringi bisikan dan tatapan menghakimi. Langkahnya berat, bahunya merosot, membawa beban rasa malu dan kekecewaan. Ia melewati lorong yang seolah tak berujung. Setiap jejak kakinya dipenuhi kehancuran emosi yang mendalam, meninggalkan aura kesedihan yang pekat. Di luar aula, Ardan menatap langit yang kelabu. Air mata yang tertahan akhirnya menggenang, namun ia menolaknya jatuh. Rasa malu bercampur amarah yang mendalam membentuk tekad membara di dalam dirinya. Ini adalah momen titik balik, benih dendam sosial yang akan ia rawat dalam kesunyian. Ardan kembali ke rutinitas sekolah, namun pandangan terhadapnya telah berubah. Teman-teman menjauh, bisikan terus mengikuti langkahnya di koridor. Ia menjadi sosok terisolasi, merasakan dinginnya pengucilan sosial. Namun, ia menjadikan semua itu sebagai bahan bakar, bukan penghalang. Ia mulai menghabiskan waktu di perpustakaan kota, bukan perpustakaan sekolah. Di sana, ia menemukan kedamaian dan kebebasan. Ia menjelajahi buku-buku matematika dan materi Olimpiade tingkat lanjut yang tidak ada di sekolahnya. Setiap halaman adalah langkah kecil menuju pencerahan dan penguasaan. Malam hari, ia belajar di bawah cahaya lampu remang di kamar sempitnya. Buku-buku usang dan fotokopian berserakan di mejanya.
Keringat mengucur di dahinya, namun ia tak peduli. Setiap rumus yang dipecahkan adalah kemenangan kecil, setiap pemahaman baru adalah bekal berharga untuk masa depan. Ardan menemukan sebuah komunitas belajar daring gratis, beranggotakan mahasiswa dan mentor olimpiade berpengalaman. Ia aktif bertanya dan menyerap ilmu bagai spons. Identitasnya tersembunyi, memungkinkannya belajar tanpa prasangka. Di sana, ia menemukan bimbingan yang tulus dan berkualitas. Suatu sore, Bu Dewi, guru fisika muda di sekolah, melihat Ardan masih rajin belajar sendirian di perpustakaan sekolah yang sepi. Ia memperhatikan ketekunan Ardan yang luar biasa, melihat potensi tersembunyi di balik sikap pendiamnya. Ada sesuatu dalam diri Ardan yang menarik perhatiannya. Bu Dewi mendekati Ardan, menawarkan bimbingan tambahan secara sukarela tanpa pamrih. Ia melihat Ardan bukan sebagai siswa miskin atau tertuduh, melainkan sebagai berlian yang belum diasah. Ardan merasakan secercah harapan dan kepercayaan yang tulus, sesuatu yang lama ia rindukan. Ardan mulai berlatih soal-soal olimpiade tingkat provinsi dengan intensitas tinggi. Malamnya ia sering lupa makan, terlalu larut dalam lautan rumus dan logika yang menantang. Ia merasakan otaknya terus berkembang, melampaui batas yang pernah ia bayangkan, semakin kuat dari sebelumnya. Diam-diam, ia bahkan mulai membantu beberapa teman yang berani mendekatinya, menjelaskan konsep-konsep sulit dengan sabar. Perlahan, kepercayaan kecil mulai tumbuh di antara beberapa teman sekelas. Ardan menunjukkan bahwa ia bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki empati yang dalam. Tekadnya semakin membaja setiap kali mengingat wajah sinis Pak Budi dan tatapan sedih ibunya. Ini bukan hanya tentang pembuktian diri, melainkan tentang mengembalikan harga diri keluarganya. Setiap perjuangan adalah langkah maju untuk membebaskan diri dari bayang-bayang penghinaan itu. Ardan mengambil langkah besar. Ia mendaftar Olimpiade Matematika tingkat provinsi secara mandiri, tanpa melalui pihak sekolah. Sebuah keputusan berani yang menunjukkan kemandirian dan tekadnya yang kuat. Ini adalah perlawanan dalam diam, sebuah persiapan untuk kejutan yang akan datang. Hari Olimpiade Provinsi tiba. Ardan tiba di lokasi, melihat rombongan siswa elit SMA Harapan Bangsa turun dari bus mewah didampingi Pak Budi. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan antisipasi akan konfrontasi yang tak terelakkan di balik keheningan ini. Pak Budi melihat Ardan berdiri sendiri, alisnya terangkat, senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tatapan meremehkan yang seolah berkata, "Apa yang anak ini lakukan di sini?" Ardan membalasnya dengan tatapan tenang, penuh keyakinan. Selama ujian, Ardan fokus penuh. Otaknya bekerja cepat, rumus-rumus kompleks melayang di benaknya. Setiap jawaban ditulis dengan yakin, tanpa keraguan. Tekanan ruangan menghilang, ia hanya ada bersama angka dan logikanya. Ini adalah panggungnya untuk bersinar. Pengumuman juara. Nama-nama siswa dari sekolah-sekolah lain dipanggil satu persatu, namun nama Ardan belum juga. Jantungnya berdebar kencang antara cemas dan harapan. Ia melihat wajah-wajah kecewa dari tim SMA Harapan Bangsa yang belum dipanggil. Lalu, suara pembawa acara lantang mengumumkan, juara pertama Olimpiade Matematika Provinsi, Ardan dari SMA Harapan Bangsa. Aula riuh rendah dengan tepuk tangan. Nama sekolah yang pernah merendahkannya kini harus disebut bersama namanya sebagai juara. Ardan melangkah ke podium, senyum tipis terukir di wajahnya. Ia melihat ke arah Pak Budi. Tatapan Pak Budi kosong, tak percaya, wajahnya memucat pasi. Matanya terpaku pada Ardan, seolah melihat hantu. Seluruh tubuhnya menegang, tak bisa menerima kenyataan.
Kamera menyorot medali emas yang berkilauan di leher Ardan. Ia memegang piala dengan bangga. Air mata haru mengenang di matanya. Rasa lega membanjiri dirinya. Ini bukan hanya medali, ini adalah simbol pembuktian diri, sebuah tamparan keras bagi segala keraguan dan penghinaan. Pak Budi dipaksa naik ke panggung untuk ikut berfoto dengan Ardan sebagai perwakilan sekolah. Ekspresinya kaku, seperti menelan pil pahit. Ia berdiri jauh dari Ardan, raut wajahnya menunjukkan kekalahan mutlak. Ardan membiarkan kenyataan berbicara dengan sendirinya. Ardan turun dari panggung. Ia menatap Pak Budi sekilas, bukan dengan amarah atau kebencian, tetapi dengan ketenangan. Pembalasan yang paling manis adalah pembuktian tanpa kata, melihat pelaku tertunduk di hadapan kebenaran. Harga dirinya telah kembali secara elegan. Pulang ke rumah, Ardan memeluk ibunya erat. Air mata bahagia mengalir di pipi keduanya. Perjuangan diam-diam Ardan telah membalikan keadaan. Perasaan lega dan bangga memenuhi hati. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan tekad bisa menghancurkan prasangka paling dalam.